Halo guys, selamat ketemu kembali dalam blog APT Harisman. Topik kali ini kita akan bahas masih berhubungan dengan suasana pandemi COVID-19. Judul yang akan kita angkat adalah lansia dan komorbid faktor resiko COVID-19. Judul ini sengaja kita bahas dan perdalam berhubungan dengan tingginya angka kematian pada lansia akibat faktor komorbid. Mari kita dengarkan bersama dan saksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Membicarakan tentang lansia, banyak definisi yang mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan lansia. Tetapi secara resmi, Badan Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. WHO mengelompokkan atas 4 kelompok. Pertama, middle age, berumur 45 sampai 99 tahun. 2, elderly, 60 sampai 74 tahun. Kelompok ketiga, old, 75 sampai 90 tahun. Kelompok keempat, very old, 90 tahun ke atas. Itulah kelompok lansia menurut WHO. Sedangkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengelompokkan lansia sebagai berikut. Pertama, kelompok virilitas atau prasenium, umur 55 sampai 59 tahun. Kedua, kelompok usia lanjut dini atau senescent, 60 sampai 64 tahun. Kelompok ketiga, lansia berisiko tinggi, berumur di atas 65 tahun. Itulah pengelompokan lansia menurut Kementerian Kesehatan RI. Beberapa berita secara online kita tonton belakangan ini, tapi pada kali ini kita kutip dari media Indonesia tertanggal 14 April 2020. Penyakit komorbid penyumbang angka kematian pasien COVID-19. Pada berita itu, yang dimaksud dengan penyakit komorbid tersebut adalah pertama, penyakit TBC, kedua, penyakit hipertensi, ketiga, penyakit diabetes. Walaupun media-media lain masih menambahkan penyakit asma termasuk penyakit komorbid yang menyumbang kematian pasien COVID-19. Itulah penyakit-penyakit komorbid yang menyertai pasien infeksi COVID-19 yang ditemukan belakangan ini. Penyakit komorbid itu sesungguhnya berbeda dengan penyakit komplikasi. Apa yang dimaksud dengan penyakit komorbid? Penyakit komorbid adalah suatu kondisi pasien yang ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya. Sedangkan penyakit komplikasi adalah penyakit yang muncul karena efek kelanjutan dari suatu penyakit tertentu maupun penyebab tunggal lain atau efek samping dari sebuah tindakan. Justru itu, secara simpel, penyakit komorbid adalah penyakit yang
tidak ada hubungannya dengan penyakit utamanya, sedangkan penyakit komplikasi masih merupakan lanjutan dan berhubungan dengan penyakit utama sebelumnya. Pembahasan kita secara mendalam hubungan dengan lansia, penyakit komorbid, dan COVID-19 akan kita tinjau dari sudut pandang perspektif klinikal farmasis. Jadi, dalam pembahasan ini kita akan menghubungkan fungsi organ, fungsi farmakologi lansia dihubungkan dengan nasib obat di dalam tubuhnya. Justru itu, kita akan melihat bagaimana disposisi obat pada lansia. Disposisi obat pada lansia mengalami 3 siklus secara besar. Pertama, absorpsi, kedua, distribusi, ketiga, eliminasi. Eliminasi masih dibagi dengan 2 siklus, adalah pertama, metabolisme hepatik, kedua, ekskresi ginjal. Kita akan bahas ini secara mendalam sehingga nanti kelihatan obat-obat COVID-19 yang digunakan dengan kondisi-kondisi fisik lansia akan bisa dilihat nasib obat di dalam tubuh lansia, hubungannya dengan perubahan-perubahan organ pada lansia tersebut. Pertama, faktor absorpsi obat pada lansia. Ada beberapa parameter tentang absorpsi obat pada lansia. Pertama, fisiologi gastrointestinal berubah pada lansia. Kedua, sekresi asam lambung menurun, dan begitu juga pengosongan lambung. 3. Aliran darah gastrointestinal juga menurun. 4. Pergerakan intestinal juga menurun. 4 perubahan ini apa akibatnya dengan absorpsi obat pada lansia? Akibatnya adalah yang pertama, absorpsi obat juga akan menurun. Yang kedua, obat-obat yang tidak terganggu absorpsinya adalah obat yang mengalami transport aktif. Penurunan daripada absorpsi obat pada lansia ini adalah akibat dari faktor-faktor perubahan aliran darah, pergerakan intestinal, dan perubahan asam lambung dan pengosongan lambung tersebut di atas tadi. Parameter kedua adalah distribusi obat pada lansia. Distribusi obat pada lansia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi akibat perubahan organnya. Pertama, hubungannya dengan komposisi tubuh, di mana komposisi tubuh dari lansia akan lebih tinggi lemak dibandingkan dengan air. 2. Plasma protein. Plasma protein berhubungan dengan kadar obat dalam darah, karena obat-obat yang aktif dan berefek itu adalah obat bebas yang tidak terikat dengan protein. 3. Kelarutan obat dalam air. Obat-obat yang larut dalam air ada kemungkinan menurun pada lansia. 4. Total body water berkurang 10-15% pada lansia. Fat atau lemak pada lansia
Laki-laki terjadi penurunan 18-36%, sedangkan pada wanita 33-45%. Faktor-faktor ini apa akibatnya terhadap obat? Akibatnya adalah pertama, kadar obat bebas akan meningkat. 2. Obat larut air diabsorpsi lebih sedikit. Justru itu, tadi vitamin-vitamin larut air kemungkinannya lansia akan kekurangan nutrisi. 3. Obat larut lemak akan dieskresi lebih lama. Dengan demikian, bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan bila tidak diturunkan atau penyesuaian daripada dosis yang kita berikan. Faktor yang ketiga adalah eliminasi obat pada lansia. Parameter eliminasi obat pada lansia dibagi dua. Pertama, metabolisme hepatik. Metabolisme hepatik kita lihat dari aktivitas mikrosom. Hepar menjadi menurun atau melambat. 2. Aktivitas enzim hepar juga menurun, terutama pada lansia-lansia yang perokok. Apa akibatnya penurunan mikrosom dan enzim hepar ini? Akibatnya akan menurunkan metabolisme obat intrahepatik. Justru itu, obat-obat yang dimetabolisme dengan di hepar yang melibatkan enzim-enzim hepar dan mikrosom, maka perlu pertimbangan untuk penyesuaian dosis dengan melihat respon klinik daripada si pasien. Faktor kedua yang berhubungan dengan ekskresi adalah ekskresi ginjal. Ada parameter pada ekskresi ginjal yang berubah pada lansia, aliran ginjal menurun. 2. Kecepatan filtrasi glomerulus turun sekitar 30-50% pada umur 85 tahun. Apa akibatnya perubahan ekskresi ginjal ini? Perubahan ini akan menyebabkan obat yang dieskresi lewat ginjal lebih lama. 2. Risiko toksisitas pada ginjal. 3. Obat yang dieskresi lama perlu penyesuaian dosis. Justru itu perlu dipertimbangkan dengan melihat sifat daripada obat, apakah dia dieskresi lewat ginjal atau tidak. Kalau iya, maka perlu dipertimbangkan penyesuaian dosis untuk obat yang bersangkutan. Kita lihat tadi faktor fisiologi dan farmakologi obat pada lansia. Ada faktor lain yang juga penting diperhatikan adalah faktor nutrisi pada lansia. Faktor nutrisi pada lansia ini cukup menjadi faktor yang berpengaruh pada pandemi COVID-19 saat ini, karena nutrisi akan membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kita lihat faktor nutrisi pada lansia. Nutrisi lansia akan mempengaruhi metabolisme obat. 2. Faktor metabolisme obat ini bisa kita lihat sebagai contoh lansia yang nutrisi karbohidratnya rendah dan tinggi protein, maka menurunkan waktu paruh obat seperti antipirin dan teopilin. 3. Defisiensi vitamin pada tingkatan umur berkontribusi dalam metabolisme
obat. Faktor nutrisi lansia juga dipengaruhi oleh kesulitan makan, porsi makan yang kurang, depresi. Faktor penyebab ini menyebabkan malnutrisi pada lansia. Pada lansia juga tidak bisa menerima vitamin C dan vitamin B6 oral akibat gangguan saluran cerna. Artinya, lansia akan cenderung kekurangan vitamin C dan vitamin B6. Ada satu studi melaporkan bahwa vitamin B1, B6, B12, niacin, folat, vitamin-vitamin ini 39% lansia kekurangan walaupun sudah diberi suplemen oral. Hal ini diduga berhubungan dengan total body water yang rendah pada lansia. Itulah faktor nutrisi pada lansia yang cukup mempengaruhi fungsi metabolisme obat maupun fungsi imunitas dari lansia. Selain perubahan-perubahan organ, fungsi organ, kemudian farmakologi daripada obat, kita lihat juga tadi mengenai nutrisi daripada lansia yang cukup berubah. Di samping itu ada faktor lain yang lebih besar lagi adalah lansia multiple disease, di mana 78% lansia mayor disease. Penyakit komplikasi sebagian ada yang sudah kronis, kemudian komplikasi pada saat dirawat, pada saat dia datang pada pelayanan kesehatan, juga ada berupa dehidrasi, infeksi, malnutrisi, depresi, dan dekubitus, terutama pada pasien-pasien dengan komplikasi DM dan pasien yang susah untuk melakukan pergerakan. Apa akibatnya dengan faktor-faktor multiple disease ini? Akan menyebabkan imunitas pada pasien ini adalah rendah. Dengan demikian, lansia sangat berisiko terhadap infeksi COVID-19. Justru itu, dihindari supaya pasien lansia tidak kontak dengan orang lain, tidak kontak dengan kuman COVID-19. Jalan yang tepat itu sesuai dengan anjuran pemerintah adalah homestay dan physical distancing. Itulah kita uraikan tadi secara mendalam. Lansia, komorbid, dan COVID-19. Dengan demikian, maka lansia betul-betul merupakan kelompok yang rentan terhadap berisiko infeksi dengan perubahan parameter-parameter organ, perubahan fisiologi organ, kemudian perubahan nutrisi sehingga mereka sangat rendah imunitasnya. Dengan demikian, maka jalan yang tepat adalah membuat lansia homestay, kemudian physical distancing. Dengan demikian, lansia akan bisa terbebas dari infeksi COVID-19 dan angka kematian daripada lansia bisa diturunkan. Untuk mengurangi resiko-resiko infeksi COVID-19, maka
Diharapkan materi kita ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.